Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube channel Kiai Marketing, saya akan ngebahas tentang problematika utang yang mendapat respon cukup bagus ya dari teman-teman semua, dan banyak juga yang bertanya tentang problematika hutang ini ya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana salah satu trik cara menagih utang yang efektif ya. Yang ini sudah merupakan jurus terakhirnya apabila teman-teman mentok dalam menagih utang. Tentunya hutangnya ini harus yang cukup besar ya. Artinya kalau hutangnya cuma kecil ya, biaya penagihannya sama effort sama risikonya ini juga tidak sebanding ya teman-teman ya. Nah, yang saya masukkan di sini adalah jika Anda punya hutang ya puluhan juta atau ratusan juta yang kemudian tidak tertagih ya, baik kepada perusahaan maupun kepada perseorangan. Ini triknya sama saja teman-teman. Saya pernah punya piutang kepada seseorang, dan orang itu susah sekali ditemuin ya, kantornya juga tidak mau bayar ya, susah ditemuin. Dan akhirnya saya bisa menyelesaikan piutang saya ke dia, atau saya bisa menagih hutang saya kepada orang tersebut. Nah, singkat cerita, beberapa prinsipnya antara lain yang saya pakai adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa ketakutan seseorang itu sebenarnya mereka akan lebih takut untuk istrinya atau anaknya atau saudaranya atau ibunya atau kerabatnya itu lebih sengsara daripada dia akibat dia berhutang gitu ya. Oleh karena itu Anda tahu bahwa para penagih pinjol ataupun para debt collector itu selalu mengintimidasi anggota keluarganya supaya si yang punya utang itu mau membayar. Karena kalau cuma yang diintimidasi adalah yang penghutangnya saja, maka dia memang sudah niat tidak membayar hutang kepada kita atau kepada perusahaan kita ya. Tapi jika kemudian kerabatnya, anaknya, istrinya, ibunya, dan lain-lain itu kemudian kita tekan, mereka akan membantu menekan kepada penghutang kita tersebut. Nah, kemudian seberani-beraninya orang teman-teman itu jika sudah berurusan dengan pihak kepolisian, apalagi sudah berurusan dengan penjara, maka mereka biasanya juga akan ketar-ketir ya, akan berhitung dua kali ya. Orang sehebat apapun, apabila kita bisa memasukkannya ke dalam penjara meskipun itu cuma 1 malam, itu sudah pasti mentalnya down teman-teman. Jadi kita pakai metodenya. Yang pertama adalah kita melakukan pressure kepada dia dengan pesan bahwa apabila dia tidak membayar hutang, maka anak istrinya, bapaknya atau ibunya itu bisa jadi tidak selamat. Nah, kayak gitu ya. Tapi usahakan dengan cara yang halus, kemudian jangan menggunakan SMS ya, karena itu semua bisa menjadi alat buktinya. Nah, biasanya dengan bahasa halus saja, dengan simbol-simbol saja ya, dan kalau bisa melalui telepon. Nah, metode saya ini antara lain apabila kebetulan ini orangnya adalah orang keturunan, dan kemudian dia juga adalah seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan yang punya piutang dengan saya yang sudah lama tidak membayar, lebih dari 6 bulan. Maka yang saya lakukan adalah saya mencari rumah dari manajer keuangan ini atau kasir ini. Kemudian sesampainya di rumah itu,
Kemudian saya amati ya, saya foto-foto rumahnya, saya foto anaknya yang kebetulan sedang bermain di depan rumah di teras ya. Juga saya bertanya kepada tetangga-tetangganya di mana anaknya sekolah, di mana istrinya bekerja dan lain sebagainya. Lalu saya sebagai simbol maka saya berikan oleh-oleh, apakah itu martabak atau apakah itu roti, itu tidak penting. Lalu kita gantungkan di pagar rumah orang tersebut. Ya, kemudian setelahnya kita telepon orang tersebut. Kita bilang adalah, Bapak, saya ada titipan bingkisan ya, sekedar kue saja Bapak, sudah saya taruh di atas atau saya cantolkan di pagar rumah Bapak. Nah, apabila kemarin-kemarin dia tidak merespon tagihan kita, maka spontan saja ketika dia sudah menerima bingkisan tersebut, tiba-tiba dia telepon ke saya. Halo Pak, ini kok Bapak sudah tahu rumah saya gini-gini, jangan bawa ini ke arah personal, gini-gini urusan kantor, jangan libatkan anak dan istri saya, bla 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 bla. Artinya dia ketakutan guys, gitu ya. Padahal saya belum ngomong apa-apa nih, belum melakukan satu pressure apa-apa ya guys. Jadi dia sudah ketakutan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bilang bahwa ya kita tidak mau ada sesuatu dengan istri dan anak bapak. Anak bapak sekolahnya di sini kan, istri Anda bekerja di sini kan, pulang segini kan, berangkat jam segini kan, gitu ya. Kita bilang bahwa apabila perusahaan bapak tidak membayar tagihan kepada saya, maka urusan ini adalah sifatnya personal antara saya dengan bapak, dengan keluarga bapak, dengan anak istri bapak, dan dengan kerabat-kerabat bapak. Nah, saya bilang seperti itu. Jadi usahakan bapak memperjuangkan tagihan saya agar tagihan tersebut bisa dilunasi oleh perusahaan di mana bapak bekerja. Nah, ajaibnya guys, itu sudah berbulan-bulan tidak ada pembayaran. Dengan kita melakukan sedikit pressure seperti itu saja, kemudian beberapa minggu kemudian ya, kira-kira nggak lebih dari 2 minggu, piutang saya yang macet itu kemudian bisa terbayarkan. Nah, seperti itu. Ini tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya penghinaan, tanpa adanya kata-kata kotor. Cukup dengan sinyal-sinyal dan bahasa yang halus saja, namun dengan sebuah pesan yang kuat ya teman-teman. Nah, itu salah satu tips bagaimana kalau Anda sudah terpojok. Tip-tip saya yang lain yang kemarin Anda lakukan tidak berhasil, barangkali tips pamungkas yang saya bagi ini bisa membantu Anda dalam menagih hak Anda, yaitu piutang yang macet di teman Anda, di perusahaan teman Anda, ataupun yang bukan teman, ataupun yang orang lain pun juga tidak masalah. Demikian sharing saya, ini cerita real bukan direkayasa. Dan semoga teman-teman yang punya piutang macet, yang punya masalah dengan orang lain ya, dibawa kabur uangnya, dibawa kabur mobilnya, segala macam bisa terselesaikan dengan baik dan bisa dibayar penuh, dan tidak ada halangan dan rintangan yang menghalangi niat baik Anda untuk menagih hutang Anda kepada orang lain itu. Ingat bahwa kewajiban kita adalah mengingatkan orang-orang yang berhutang sama kita supaya mereka selamat di akhirat,
Karena setiap hutang yang tidak dibayar itu akan menyebabkan si arwah itu akan gentayangan, tidak diterima di bumi maupun tidak diterima di langit. Jadi dia gentayangan ya. Terima kasih sharing dari saya Ahmad Dwi Saputro, Kiai Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.